Oke. Oke, ya, Anda Kristen, Bang Sandi yang di atas ini juga Kristen, ya, Abang. Cuma ya Bang Sandi Oke. ini beliau memahami bahwa Yesus itu bukan Tuhan, padahal Kristen. Nah, Oke. nggak apa-apa kalau Anda mau menanyakan sama Bang Sandi boleh, atau mau bertanya tentang masalah tanya jawab Islam Kristen dengan saya juga boleh. Silakan. Oke, sekarang saya mau tanya Bang Sandi dulu lah ya. Oke, Bang Sandi Kristen apa? aku Kristen Protestan, Bang. Kristen Protestan. Aku ada lihat tadi Bang Sandi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Benar? Kenapa? Mic-nya, Bang Sandi, mic-nya. Ulang. Kayak Tadi aku mendengar Bang Sandi mengakui bahwa Yesus itu tidak apa? Yesus itu bukanlah Tuhan. Benar? iya, benar. Bagaimana Bang Sandi? Betul katanya. Ya, memang Yesus bukan Tuhan. Bang Yusuf, sekarang saya ingin bertanya sama Bang Sandi dulu ya. Ya, silakan. Saya nyimak nih apa yang kalian obrolkan. Oke. Pertanyaan begini. Dia Bang Sandi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia Kristen. Iya. Benar? Iya. Nah, dari perkataan Bang Sandi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus itu bukan adalah Tuhan, padahal Bang Sandi sendiri adalah Kristen. Benar? Iya. Benar. Apa alasannya? Padahal Bang Sandi Kristen loh. Oke. Alasan aku di mana tuh? Di mana Yesus mengaku bahwa dirinya itu Tuhan? Wah, makanya Bang, baca Alkitab. Abang pasti baca Alkitab kan? Nah, tapi selama aku baca nggak pernah Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Masalahnya. Kristen, saya Katolik. Makanya Abang memang Protestan itu agama yang suka protes. Benar. Protestan itu bukan aja sudah namanya Protestan. Protestan itu protes lah. Dia cuma protes saja. Tidak, jangan kau menyebut itu protes ya protes, jangan kayak gitu. Yang benar harus diproteskan yang benar itu loh. Lah, Bang sendiri kan Kristen. Padahal di Alkitab tuh orang tertulis loh. Padahal Bang bilang tadi, Bang selalu sering baca Alkitab. Tapi saya tidak mengakui. Protestan memang. Di mana? Oke. Di mana aku bisa mengakui? Di mana Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Masalahnya, pertanyaanku itu dijawab. Nah, kan katanya sembahlah Tuhan Allahmu. Sekarang kan bertemu Islam. Bang Yusuf Islam ya, Bang Yusuf ya. Ya Islam pasti. Iya. Bang Sandi Protestan. Iya. Oh, saya Katolik. Oke. Katolik tuh. Nah, Bang Sandi tadi, Bang siapa nih? Bang Mana? Ya, Bang Mana. Bang Sandi tadi bertanya di mana Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan gitu. Iya, itu pertanyaanku. Di mana Yesus mengaku dirinya bahwa dia adalah Tuhan? Bang Sandi katanya sering baca Alkitab. Pasti dia tahu lah. Iya. Karena itu ada. Aku tahu. Itu sudah pernah. Aku tahu, tapi yang aku tahu itu tidak menemukan sesuai apa yang kau pikirkan itu. Tidak pernah aku menemukan. Di mana pengakuan itu? Benar.
Ajaran kita berbeda. Kamu sebutkan aja Bang di mana ayatnya kan gitu. Biar kita bisa buka sama-sama di sini. Ah tuh. Iya, iya. Di mana ayatnya? Di situ. Yesus mengaku dirinya Tuhan. Ayatnya. Oh, iya. Dia pinjam teleponmu. Mungkin. Nanti saya bukakan nggak apa-apa. Iya. Kita cari. Di mana? Gak usahlah kau suruh cari-cari. Aku sendiri yang mempelajari ini gak pernah aku menemukan di mana pengakuan di situ. Gak ada. Jangan. Sembah Semua Tuhan Allah. penonton di bawah ini gak ada. Kalau ada, naik. Kalau ada. Bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Kalau ada, naik. Yohanes. Biar hadapi dengan apa. Coba cari. Gak ada loh. Coba cari. Ada yang bilang Lukas Hah? bab 4 ayat 8. Loh, itu sembahlah Allah. Nggak ada di situ Yesus ngaku Tuhan. Tuh, nih saya bukakan ya. Lukas 4 nomor 8 tuh. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nggak ada Yesus ngaku Tuhan di sini, Bang. Gak ada. Gak ada. Makanya kata Bang Sandi, ya Bang Mana, nggak pernah ada Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan tuh nggak pernah ada. Makanya Bang Sandi kalau ditanya, Gak ada. Apa? Apa? Sembahlah Tuhan Allahmu. Bang Sandi, ayatnya katanya sembahlah Tuhan Allahmu. Itu katanya Yesus ngaku Tuhan. Jadi Tuhan tidak termasuk. Yesus itu tidak termasuk Tuhan kalau bagi aku, Bang. Ya. Kita coba kau pikirkan secara logika lah. Di mana di situ mengaku dirinya gitu loh. Jadi abang percayanya Pikir apa? pakai ini otak. Di mana pengakuan di situ? Jangan kita tambah-tambah untuk merdeka gitu, nggak boleh. Kalau sesuai apa yang tertulis, sebut yang sesuai yang tertulis. Nah, itu. Iya, karena kita beda. Ada gak? Abang protestan, saya Katolik. Protes. Aku tidak protes, tapi aku protes yang benar. Oke, protes yang benar. Benarnya di mana? Itu di mana? Benarnya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi dia apa? Di mana pengakuan? Di mana pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di mana? Dia harus dia apa coba? Dia seorang hamba biasa aja. Gak ada lebih dari itu, gak ada. Jadi yang abang proses apa Bang Sandi? Seperti yang apa yang Yesus katakan, karena Yesus cuma menyampaikan, karena Yesus tidak bisa berbuat apa yang ingin dia buatkan, melainkan apa perintah Bapaknya. Yang dia lakukan cuman dia melakukan perintah Bapaknya. Itu saja yang dia lakukan. Karena dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Terus apa yang diperintahkan?
Ya. Aku lakukan apa yang diperintahkan kepada Bapa, kepada saya, kata Yesus. Aku tidak bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan dari diriku sendiri. Yang aku lakukan itu perintah Bapa, itu aja. Bapaknya siapa ini? Yesus punya Bapa enggak? Ya kan? Ada. Siapa coba? Pasti ada. Kan Oke. Kau mau cari tahu Bapaknya Yesus? Itu. Kalau dia nggak punya Bapa, ngapain dia menyebut dirinya bahwa Bapa yang mengutus aku? Kalau dia nggak punya Bapa. terus ibunya siapa? Ibunya siapa? Nyata-nyatanya, oke. Nyata-nyatanya, Yesus ini anak manusia loh. Iya. Pak, anak manusia ini kita menjadikan Tuhan masalahnya. Nyata-nyatanya, kenyataannya itu dia anak manusia gitu. Kenapa kita jadikan Tuhan? Patut nggak kalau seorang Tuhan itu lahir gitu? Tuhan itu kan bisa segalanya. Kenapa dia mesti lahir? Iya, betul juga. Waras kayak gitu bikin. Ah, gimana Bang Mana? Waras nggak pikiran kita kalau kayak gitu? Tuhan tuh bisa segalanya, bisa segalanya. Ngapain Tuhan sampai dilahirkan? Kata Bang Sandi. Terus kita kan juga dilahirkan. Emang kau Tuhan? Kau tadi kan mengatakan kau Tuhan, masa Tuhan dilahirkan? Masalahnya yang dipertanyakan, kita memang dilahirkan. Masa Tuhan dilahirkan? Kelebihan Tuhan itu gimana? Dia datang ke dunia dari mana? Ada benar. dari tempatku, dari mana-mana lah. Memang kalau aku lihat kamu belum belajar lagi lah baca Alkitab itu biar kamu cerdas lagi. Kau bilang tadi, itu kau tidak, aku tak mau nanyakan tadi siapa ibunya kan? Tapi kau tidak menjawab. Ya. Kalau kita mengatakan di situ ibunya Yesus itu kita bisa tahu, Bang. Iya. Iya, kita bisa tahu. Yang kita tahu dan kenyataan itu yang melahirkan manusia pasti melahirkan anak manusia. Betul nggak? Iya. Kalau memang dia seorang Tuhan, masa seorang ibu menyembah anaknya, wajar nggak itu? Tidak percaya. Dia Tuhan yang dilahirkan. Wajarkah yang melahirkan itu menyembah dia yang dia lahirkan? Patut nggak itu? Iya. Jawablah tuh Bang Mana, kayak gimana tuh? Dia kan sudah diutuskan untuk melahirkan. Untuk apa? Untuk datang ke dunia. Oke. Sekarang aku ikutin kamu ya, karena aku ngerti maksudmu. Ikutin kamu ya. Dia datang ke dunia ini yang menyampaikan Yesus lahir ini siapa? Coba. Siapa? Jawab. Macet kayaknya dia Bang Sandi. Macet abangnya. Ya udah, ya, Bang Sandi macet dia. Bang Sandi mute dulu dah, ya noise-nya banyak. Nanti kalau ada Kristen lagi nanti boleh, ya boleh. Nanyakan. Tapi ya
wajar dan ya logis gitu. Ya yang dipertanyakan oleh Bang Sandi kan kayak gitu. Masa ya seorang Tuhan itu dilahirkan, nah, kata Bang Sandi. Bahkan yang melahirkan Tuhan ya itu malah menyembah yang dilahirkan. Di mana akalnya? Kan kayak gitu yang dilahirkan, yang melahirkan menyembah yang dilahirkan. Macam mana? Anak durhaka itu namanya, Bang. Ya. Malin kundang itu. Aduh, 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 aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Daniel Simbolon, selamat malam, Pak. Anda Islam Kristen? Saya seorang mualaf. Mualaf. Mungkin ada yang mau disampaikan atau seperti apa kan kayak gitu. Nggak apa-apa saya kasih waktu untuk abang gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Karena kita terimanya yang Kristen. Karena Bang Sandi dia seorang Kristen dan ingin mempertanyakan Kristen juga. Tapi kalau Anda ngakunya mualaf, mungkin ada yang mau Anda sampaikan sebelum kita gantikan. Silakan. Nah, sebelum saya menyampaikan statement saya, Bang PI, saya minta izin dulu. Bahwasanya kita tidak akan menertawakan pendapat masing-masing ya. Karena yang kita bicarakan ini termasuk junjungan ataupun yang pernah ada di bumi ini berkontribusi yang bagus buat kebaikan ya kan. Ini Terus, saya memang silakan Anda buka dulu kameranya, silakan. Halo. Oke Bang, ya silakan. Ada yang mau disampaikan? Gak apa-apa teman-teman, nanti saya akan tanggapi. Ya, silakan. Sebelumnya saya bukan ahli kitab atau bukan ahli Quran, tapi di sini saya melihat dari tadi mengikuti pembahasan tentang Yesus ya. Betul. Nah di sini menyembah Yesus, ajaran siapa? Pertanyaan ini memang sih bagi saya bukan suatu pertanyaan. Kan gitu. Bentar. Kalau Bang Daniel ke-trigger dengan judul saya gitu. Kalau seorang mu'alaf nggak mungkin ke-trigger gitu. Karena seorang mu'alaf itu pasti tahu karena tidak akan pernah ada di kitab Kristen itu ajaran untuk menyembah Yesus gitu. Iya benar. Gitu. Terus yang kedua tadi. Yang saya tahu Bang. Yang kedua gini Bang. Sedikit sebelum Abang lanjut ya. Sebelum Abang lanjut ada yang minta di bawah tuh. Biar Anda tidak dikatakan menyamar katanya. Bisa nggak ada Anda syahadatain gitu? Bisa. Coba silakan. Saudara ilaha illallah, saudara Muhammad dan Rasulullah. Tuh ya teman-teman. Ya silakan Bang Daniel. Ya. Nah, ini nama asli saya sebenarnya sih Muhammad Daniel Simbolon. Kebetulan nama Kristen saya Daniel, saya menghargai ijazah saya kan gitu kan. Kalau saya ganti semua gimana dengan ijazah saya begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau saya dapat nama dari ayah angkat saya Muhammad. Cuman begini Pak Ustadz, tadi membahas tentang Yesus adalah Tuhan kan begitu kan? Ya terus? Tadi Bang Sandi mengatakan Yesus itu bukan Tuhan kan begitu kan? Cuman dalam pribadi saya Bang, benar. Gimana kita apa sebenarnya itu Tuhan, apa sebenarnya itu Allah kan begitu? Supaya pandangan ini real begitu menurut saya kan gitu kan. Karena dulu saya pun di Kristen hampir sama sih pendapat dengan Bang Sandi kalau memang Tuhan dan Allah itu sama dalam artinya kan begitu. Kalau kita di Muslim ya jelas ya ada Tuhan selain Allah kan begitu. Cuman kita kan sudah dua keyakinan yang berbeda. Kristen dengan Islam itu jelas dua keyakinan yang berbeda. Tentu
segi pandangnya pasti berbeda kan begitu tentang Tuhan dan Allah kan gitu. Nah, jadi kalau merujuk kita ke kitab, isi kitab itu definisi panggilan Tuhan itu memang pemilik, Pak Ustadz. Dan Allah itu Ya. pencipta. Begitu. Oke. Allah itu pencipta alam semesta, bahkan menciptakan seisinya kan begitu Pak Ustadz kan. Cuman definisi Baik. Tuhan itu pemilik. Kenapa saya katakan pemilik? Sewaktu Yesus Kristus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, di situ ada ayat mengatakan, dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita bisa menafsirkan, kuasa itu sudah dikasih begitu. Jadi kalau memang umat Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, pandangan saya memang Tuhan seorang pemilik. Pemilik dalam arti penebusan yang dianggap teman kita Kristen itu bahwasanya manusia itu sudah ditebus dari dosa, dari begitu. Baik. Itu pandangan saya Pak Ustadz ya. Baik, gini, biar kita tidak salah kaprah ya tentang masalah Tuhan, kita baca aja definisinya kayak gimana, kan gitu. Ini saya buka ya, Tuhan menurut KBBI, ya definisi KBBI yang umum. Tuhan adalah zat yang maha kuasa, ya kuasa, pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta yang diyakini, disembah, serta dipuja oleh manusia. Nah, ini definisinya Tuhan. Jadi kalau di Abang katakan, Abang Daniel Simbolon katakan bahwa Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia, nggak bisa. Karena dia dipuja oleh manusia dan dia zat, bukan manusia. Zat yang maha kuasa, pencipta. Nah, pencipta udah jelas bukan manusia. Pengatur dan penguasa alam semesta. Nggak ada manusia yang menguasai alam semesta. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak bisa kita sematkan kepada seseorang gitulah Bang Daniel. Gak bisa. Yang namanya Tuhan dalam agama Islam itu adalah gelar dari pemilik namanya yaitu Allah. Jadi itu adalah gelar atau sebuah jabatan yang mana jabatan ini kita pahami dia berkuasa, dia pencipta, dia pemilik yang nama Tuhan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam Quran kita kan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, gitu. Jadi kalau menurut Abang definisi Kristen ya seperti yang dikatakan Kristen bahwa Yesus itu pemilik atau disematkan Tuhan kepada Yesus itu karena dia pemilik atau pengatur, itu nggak cocok Bang. Karena Tuhan tidak bisa kita sematkan kepada manusia. Jadi kayak gitu. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Ustadz. Dengan pandangan kita Muslim, kan begitu. Saya sudah bilang dari sebelumnya, kita sudah dua keyakinan yang berbeda. Kan begitu. Kalau kita memasukkan keyakinan kita, sudut pandang kita ke keyakinan berbeda, memang tidak ada titik temunya Pak Ustadz, memang menurut saya ya. Tidak ada titik temunya. Karena sudut pandang mereka juga memandang keyakinan kita, ya memang berbeda juga kan begitu. Karena di Kristen juga tidak ada di kitabnya mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga nggak bisa paksakan mereka karena memang sudut pandang mereka begitu. Jadi tidak terjadi pengolok-olokan buat keyakinan mereka dan keyakinan kita. Begitu menurut saya. Memang kalau yang saya ketahui dari pengakuan iman di Kristen, memang di situ sudah jelas 3 pengakuan iman. Porsinya sudah jelas tentang Allah, tentang Putra, tentang Roh Kudus, gitu kan. Maaf Pak Ustadz ya, karena saya paham sedikit, saya seorang mualaf ya kan. Cuman ada beberapa tertulis kuasa itu ada kepada Yesus. Mereka mengistimewakan Yesus itu lebih dari nabi-nabi yang sebelumnya begitu. Karena memang ayat itu ada bahwasanya kuasa itu sudah ada diberi buat Yesus. Mungkin dari situ
Pak sudut pandangnya bahwasanya Yesus itu punya kuasa di bumi atas pemberian Allah gitu. Itu sih Baik. itu menurut saya, maaf Anda kutip. Baik. Gak apa-apa bang. Ya kita diskusi juga. Kebetulan Bang Sandi kan juga dia Kristen, nggak akan mendengarkan Iya. juga. Cuma saya harus kasih pengetahuan sedikit sama abang dan saya luruskan. Ya kalau kata abang tadi bahwa tidak ada, ya tidak ada di dalam kitab Kristen tentang masalah Nabi Muhammad, itu saya bantah. Ada bang, ada. Di dalam kitab Kristen ada tentang Nabi Muhammad. Karena Al-Quran kita itu sudah mengatakan di dalam Quran surah As-Saffat ayat ke-6. Kan kayak gitu. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di situ dikatakan dalam Al-Quran kita bahwa Yesus atau Nabi Isa itu menubuatkan nama Nabi Muhammad yang disebut oleh Yesus adalah Ahmad. Ya kalau tertulis Ahmad ya itu nggak akan ada di kitab Kristen yang terjemahan. Tapi kalau kita merujuk ke bahasa Yesus yang dipakainya sehari-hari yaitu bahasa Ibrani, ada Bang Ahmad. Itu ada di dalam Yohanes 16 nomor 13. Nah, coba saya bukakan buat abang sedikit gitu, biar Anda nggak salah paham. Nih. Nih ya. Tetapi ya, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, kata Yesus, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Di sini kata Yesus, roh kebenaran gitu loh Bang. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Yesus ini kan dia pakai bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia. Maka kita terjemahkan aja siapa yang dimaksud oleh Yesus ini roh kebenaran gitu. Maka kalau kita nih ya, kalau kita translate aja Bang ya dari bahasa Indonesia. Nih, roh kebenaran. Nih, bahasa Indonesia roh kebenaran. Kita translatekan ke dalam bahasa Yesus. Yaitu siapa? Roh Ahmad. Gitu. Yang dimaksud Yesus adalah Nabi Muhammad. Itu tuh roh kebenaran dari bahasa Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada dalam kitab Kristen, memang tidak ada, tapi yang terjemahan. Tapi kalau dari bahasa Yesusnya, Yesus memang mengatakan ada. Nah, Nabi Muhammad, yaitu roh Ahmad tersebut, dia akan membawa Anda dalam segala kebenaran. Dan dia memang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi berkata-kata dari wahyu yang disampaikan kepada dirinya. Makanya di Al-Quran kita, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, bahwa Nabi Muhammad itu tidak berkata atas hawa nafsunya, bukan atas dari dirinya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, kecuali dari wahyu Tuhan yang disampaikannya. Jadi gitu Bang, ada kalau bahasa Yesus yang asli gitu. Gitu. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan sebagai pengetahuan sedikit. Ya kalau kita menghargai, tapi kalau untuk masalah kebenaran, ya mau nggak mau kita harus tetap keras gitu dengan kebenaran. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus itu menyembah Allah adalah kebenaran. Nah, maka kita harus tegakkan kalimat tersebut gitu. Karena begini memang Pak Ustadz ya kan. Bagi saya seorang mualaf, tentu keluarga kan masih ada Kristen ya kan. Jadi hal-hal yang begini memang sering jadi, mungkin teman-teman yang mualaf mungkin ada juga seperti saya. Tentang pembahasan yang begini sering itu menjadi pertanyaan hampir setiap kalau kita ketemu kan begitu kan. Hampir setiap kalau ketemu kita ditanya tentang ini. Saya sering bilangnya, saya mau gimana jawabnya?
setiap pemahaman orang itu berbeda, apalagi kita dengan dua keyakinan, saya bilangnya kan. Ah, apalagi memang saya tidak ahli kitab, saya bilang. Jadi kalau Anda paksakan itu ke pertanyaan itu sama saya nggak bisa jawab. Keyakinan kita itu sudah beda kan begitu kan, sudut pandang itu sudah beda gitu. Jadi kalau Nah, gini Bang. kalau memang ini Silakan mungkin ada yang Abang sampaikan lagi biar kawan Kristen juga bisa naik gitu. Soalnya banyak kan di bawah juga antri. Nah, mungkin dari mualaf nanti Abang bisa tanya-tanya ketika di siang hari gitu. Di siang hari kan untuk Muslim saya membuka lama atau untuk Muslim. Nah, kalau malam kan waktunya terbatas gitu loh Bang. Mungkin ada dari closing statement Anda gitu yang Anda mau sampaikan. Setelah ini saya akan naikkan kawan Kristen dulu yang mau diskusi, oke? Oke. Ini terakhir saya mau minta waktu sedikit Pak Ustadz ya. Ya janganlah kita membahas kalau itu memang tidak ranah kita. Apalagi kita masih memang setengah dalam